Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imadibul Blaksmana. Saya Yohan Nandi. Saya Franciscus Cewinata. Saya Ersa Kapriani. Saya Dita Ismasinsa. Baik, langsung saja kita ke materinya. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan merupakan bagian dari struktur keuangan perusahaan yang mengkaji bagaimana perusahaan membiayai asetnya yang terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, atau modal ekuitas. Setiap perusahaan membutuhkan modal untuk tetap beroperasi. Keputusan struktur modal seringkali menjadi faktor penting dalam menarik minat yang kuat dari investor dan pemegang saham. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan yang besar cenderung lebih banyak melakukan diversifikasi usaha dibandingkan dengan perusahaan kecil. Lalu yang kedua, profitabilitas. Perusahaan yang mempunyai tingkat laba yang tinggi cenderung menggunakan hutang yang kecil karena laba yang tinggi memungkinkannya memperoleh sebagian besar pembiayaan dari laba ditahan. Lalu yang ketiga, ada likuiditas. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dimilikinya. Lalu yang keempat, ada struktur aset yang menentukan berapa banyak dana yang dialokasikan pada setiap komponen aset, baik tetap maupun lancar. Lalu yang kelima, situasi perpajakan perusahaan. Alasan utama penggunaan hutang adalah agar biaya bunga dapat dikurangi dalam perhitungan pajak sehingga mengurangi biaya pajak yang sebenarnya. Lalu yang keenam, ada fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk meningkatkan modal dengan persyaratan yang wajar dalam keadaan yang memburuk. Yang ketujuh, ada konservatisme atau agresivitas manajerial. Manajer yang agresif lebih cenderung menggunakan hutang untuk meningkatkan keuntungannya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Menganalisis resiko bisnis. Analisis resiko bisnis adalah proses mengidentifikasi nilai dan pengelolaan resiko yang mungkin mempengaruhi operasi bisnis. Tujuan utama analisis risiko bisnis adalah untuk menentukan tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat untuk setiap resiko yang teridentifikasi. Langkah-langkah pencegahan ini dapat membantu bisnis memprioritaskan sumber daya, memitigasi resiko-resiko penting sekaligus memastikan bisnis tetap fokus pada tujuannya. Langkah-langkah umum untuk menganalisis resiko bisnis. 1. Mengidentifikasi resiko. Seperti internal, yaitu resiko yang berasal dari dalam organisasi seperti kegagalan operasi, masalah keuangan, atau salah urus. Selanjutnya, eksternal, yaitu resiko eksternal terhadap organisasi seperti pertumbuhan peraturan, kondisi ekonomi, bencana alam, atau perubahan teknologi. 2. Penilaian resiko, seperti penilaian dampak, yaitu pengevaluasian seberapa besar dampak resiko terhadap bisnis. Penilaian probabilitas, yaitu pengevaluasian kemungkinan terjadinya resiko. 3. Analisis kuantitatif atau kuantitatif. Kuantitatif adalah menggunakan penilaian subjektif untuk menentukan risiko seperti wawancara, diskusi. Kuantitatif adalah guna daya dan model statistik untuk menghidupi risiko seperti analisis atau analisis pohon keputusan. 4. Pengembangan strategi mitigasi. Seperti hindari risiko, yaitu ubah rencana atau aktivitas bisnis untuk menghidupi risiko.
Selanjutnya, mengurangi resiko, yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan resiko. 5. Implementasi strategi, seperti melaksanakan rencana mitigasi yang selalu disusun. 6. Memantau dan peninjauan, seperti terus memantau resiko dan efektif strategi mitigasi. 7. Dokumentasi dan laporan, seperti dokumentasi seluruh langkah analisis resiko dan strategi mitigasi yang diterapkan, melaporkan temuan dan rencana aksi kepada pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menganalisis posisi pajak kendali. Analisis posisi pengendalian pajak mengevaluasi bagaimana struktur kepemilikan dan aktivitas perusahaan mempengaruhi kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi cara meminimalkan beban pajak perusahaan secara legal dan etis. Analisis posisi pajak pengendalian adalah alat yang berharga bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan meningkatkan arus kas. Perusahaan yang ingin melakukan analisis posisi pajak pengendalian harus mempertimbangkan kompleksitas proses, perubahan undang-undang perpajakan, dan biaya profesional yang terkait. Langkah-langkah analisis pengendalian posisi fiskal. Yang pertama ada identifikasi struktur kepemilikan, yaitu ada perusahaan yang terlibat, kepemilikan saham, juga lokasi entitas. Yang kedua ada analisis kegiatan usaha. Analisis kegiatan usaha maksudnya jenis kegiatan, yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing entitas, sumber pendapatan, menentukan sumber pendapatan untuk setiap bisnis, tarif dan pengurangan pajak, identifikasi tarif dan pengurangan pajak yang tersedia untuk setiap perusahaan. Yang ketiga ada identifikasi peraturan dan regulasi perpajakan. Yang pertama ada undang-undang perpajakan internal, yaitu mengidentifikasi undang-undang perpajakan yang berlaku di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua perjanjian pajak internasional, identifikasi perjanjian pajak internasional yang berlaku di negara-negara tempat perusahaan beroperasi. Yang ketiga, ketentuan pajak spesifik, mengidentifikasi ketentuan perpajakan spesifik yang berlaku pada industri atau jenis transaksi tertentu. Yang keempat ada penilaian resiko pajak, meliputi yang pertama potensi sengketa pajak, yaitu mengidentifikasi potensi sengketa pajak dengan otoritas pajak di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua, dampak keputusan perpajakan, yaitu mengevaluasi dampak keputusan perpajakan di masa lalu terhadap kewajiban perpajakan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, ada resiko kepatuhan, mengidentifikasi resiko kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kelima, ada strategi perpajakan yang direkomendasikan. Meliputi yang pertama struktur kepemilikan optimal, yaitu merekomendasikan struktur kepemilikan optimal untuk meminimalkan beban pajak. Yang kedua, strategi perencanaan pajak, yaitu untuk mengembangkan strategi perencanaan pajak untuk memaksimalkan manfaat pajak yang tersedia. Yang ketiga, ada dokumentasi yang memadai, yaitu memastikan dokumentasi yang memadai untuk mendukung strategi perencanaan pajak. Yang keenam, ada manfaat analisis posisi fiskal pengendalian, meliputi yang pertama pengurangan beban pajak, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi peluang untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan etis. Yang kedua, kepatuhan perpajakan yang lebih baik, yaitu membantu perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, peningkatan arus kas, yaitu memberikan kebebasan modal yang dapat digunakan untuk investasi dan pertumbuhan bisnis. Yang ketujuh, ada pertimbangan penting, meliputi yang pertama kompleksitas, yaitu analisis posisi pengendalian pajak yang bisa jadi rumit, terutama bagi perusahaan dengan struktur kepemilikan dan aktivitas bisnis yang kompleks. Yang kedua, perusahaan hukum, yaitu undang-undang perpajakan dapat berubah secara berkala, sehingga penting untuk memperbarui analisis secara berkala. Yang ketiga, ada biaya
profesional, yaitu konsultasi dengan profesional pajak yang berpengalaman dapat membantu memastikan bahwa analisis dilakukan secara akurat dan lengkap. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Menganalisis fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi keuangan dan bisnis yang tidak terduga. Hal ini penting bagi suatu perusahaan untuk meminjami kelangsungan hidup dan mencapai tujuan jangka panjang. Oke, selanjutnya, metode yang dapat digunakan untuk menganalisis fleksibel keuangan. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Itu ada beberapa ya. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban umum. Yang ketiga, rasio probabilitas, itu rasio probabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua, analisis arus kas. Ada beberapa juga. Yang pertama, arus kas operasi. Arus kas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasinya. Yang kedua, arus kas bebas. Arus kas bebas adalah sisa arus operasi setelah perusahaan membayar dividen dan melakukan investasi modal. Yang ketiga, analisis kepastian utang. Analisis kepastian utang ada beberapa juga. Yang pertama, kepastian meminjam. Kapasitas utang adalah kemampuan perusahaan untuk meminjam lebih banyak uang tanpa membahayakan kesehatan keuangannya. Yang kedua, akses terhadap permodalan. Akses terhadap permodalan mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber. Yang keempat, analisis risiko. Analisis risiko ada beberapa juga. Analisis risiko bisnis. Analisis risiko bisnis mengidentifikasikan dan mengevaluasikan risiko yang dihadapi perusahaan dalam operasinya. Yang kedua, analisis risiko keuangan. Analisis risiko keuangan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan struktur modal perusahaan. Selanjutnya, kondisi pasar mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, akses terhadap permodalan. Akses terhadap permodalan ada beberapa akses. Yang pertama, pasar modal bullish, yaitu ketika pasar modal sedang bullish, perusahaan lebih mudah memperoleh pendanaan dengan menerbitkan saham atau obligasi. Yang kedua, bearish capital market, yaitu sebaliknya, ketika pasar modal sedang bearish, maka perusahaan akan lebih sulit memperoleh biaya melalui pasar modal. Yang kedua, biaya modal. Ada beberapa juga aksesnya. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi biaya modal. Yang kedua, premi risiko. Premi risiko adalah imbalan tambahan yang diminta investor untuk berinvestasi pada aset berisiko. Selanjutnya, ekspektasi pertumbuhan. Ada beberapa juga. Yang pertama, kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan. Dan yang pertama,
ekspektasi pertumbuhan perusahaan di masa depan juga dapat mempengaruhi struktur modal. Yang kedua, selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Sentral juga dapat mempengaruhi kondisi pasar dan pada akhirnya mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus pada perusahaan indeks LQ45. Pada tahun 2018, saham yang terdapat di indeks LQ45 selama 3 kuartal terakhir mengalami penurunan lebih dari 35%. Penurunan saham tersebut disebabkan oleh sentimen pasar saham yang kurang mendukung dalam kinerja saham tersebut. Di antaranya yaitu saham PT Pembangunan Perumahan Persero Terbuka (PT-PP), di mana selama 9 bulan harga sahamnya turun 42,05% ke level Rp1.530 per lembar saham. Sektor konstruksi telah mendapat tekanan pada tahun ini yang tercermin dari penurunan indeks sektor ini sebesar 12,17%. Emiten sektor konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sempat mendapatkan sentimen negatif dari investor dikarenakan kenaikan utang yang tinggi dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Ada kekhawatiran kenaikan beban tersebut menambah beban keuangan emiten dari sektor ini. Saragi 2018. Kebijakan yang ditetapkan oleh manajer perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan dapat mempengaruhi posisi mereka di indeks LQ45, seperti yang terjadi pada tahun 2017. Perusahaan PT Alam Sutra Realty Tbk Asri, PT El Nusa Tbk, dan PT Careon Pokpen Indonesia Tbk yang dikeluarkan dari indeks LQ45. Hal ini disebabkan performa perusahaan yang mengalami penurunan dalam pendapatan yang dihasilkan dan menyebabkan para investor menarik diri dari ketiga perusahaan tersebut. Pada tahun 2017, pendapatan ELSA hanya sedikit meningkat sebesar 5,3% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan CPIN dan ASRI mengalami penurunan laba bersih sebesar 17,9% dan 16,7%. Dengan penurunan performa tersebut, manajer perusahaan diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola perusahaannya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan serta dapat memperbaiki nilai perusahaannya agar tetap menjadi perusahaan yang diinginkan oleh investor. Yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, struktur aset, situasi fiskal perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan konservatisme. Dan yang kedua, analisis risiko bisnis yang bertujuan untuk menentukan tindakan pencegahan yang tepat untuk setiap risiko yang teridentifikasi serta memastikan bisnis tetap fokus pada tujuannya. Yang ketiga itu posisi pajak untuk mengevaluasi bagaimana struktur kepemimpinan dan aktivitas perusahaan mempengaruhi kewajiban perpajakannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi cara meminimalkan beban pajak perusahaan secara legal dan etis. Yang keempat itu ada fleksibilitas keuangan. Aspek penting perusahaan agar dapat mengidentifikasi potensi risiko dan meningkatkan kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan kondisi keuangan dan bisnis yang tidak terduga. Yang kelima, kondisi pasar dapat mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan dalam beberapa cara. Perusahaan harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini dan ekspektasi pasar di masa depan ketika mengambil keputusan mengenai struktur modalnya.
Keputusan yang dapat membantu perusahaan memaksimalkan nilainya dan mencapai tujuan strateginya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2 manajemen keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.